Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heru Susanto. Dan kebetulan hari ini saya didampingi oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi di layar TV saya ini. Siap. Inilah Bang Yahya Muhammad dari Pak Tuyo. Salam semuanya. Baik teman-teman, kita malam ini akan membahas terkait kemudian ada banyak statement yang beredar di sana bahwa ada seakan-akan statement ini adalah ancaman, kan? Iya. Sebuah ancaman. Jadi saya baca di dalam sebuah katanya begini, saya tidak akan berhenti membahas Danu selama Danu tidak melaporkan ke LPSK. Iya. Lembaga Perlindungan Saksi Dan korban. Itu adalah kata-katanya. Jadi apa menurut Kang Heri, apakah ini adalah sebuah ancaman atau memang ketakutan mereka atau orang-orang tertentu yang kemudian ketika Danu ini hadir dengan kebenarannya, kemudian Kang Taufan dengan siap hati dari hati nurani itu membantu rakyat dan sebagainya, beliau itu tidak menerima atau sebagainya. Bagaimana menurut Kang Heri? Oke, saya langsung jawab saja ya. Jadi begini, saya ingat dulu ini boleh dijelaskan sama Bang Yahya mendapatkan dari mana terkait hal ini, dari konten kreator mana atau dari channel mana? Itu channel Luruskan. Oh, dari channel Luruskan. Siap. Nah, oke. Saya sebetulnya juga menyimak terkait apa yang disampaikan di sana. Malah saya juga sudah intinya mengamankan videonya juga tentunya saya. Siap. Saya pelajari gitu kan, maksudnya karena memang saya seperti itu. Saya juga sebagai konten kreator, tentunya saya juga harus banyak bertanya, harus banyak melihat terhadap konten-konten kreator yang dianggap saya ya gimana ya, yang baik ataupun yang tidak baik juga setidaknya kan saya menjadi sebuah punya literatur gitu loh Bang Yahya. Siap. Nah, saya dulu pernah ingat bahwa ada yang disampaikan oleh beliau manakala dulu Pak Indra sering intinya disangkal oleh dia. Itu kan bahwa Pak Indra kan katanya tahu bahwa Danu itu sudah memiliki pengacara sampai berbicara seperti itu kan. Nah, tetapi dalam hal ini apa yang beliau disampaikan itu di dalam kontennya yang mengomentari Pak Indra waktu itu, tetapi sekarang ini juga apa yang disampaikannya itu dilakukannya gitu loh. Apa yang persoalan yang dilakukannya yaitu begini Bang. Saya kutip dulu kalimatnya ya. Kira-kira seperti ini. Saya tantang, ya kan, Yoris dan Danu, gitu kan, berani tidak untuk melaporkan kepada LPSK, kan seperti itu ya. Betul. Dan timnya, ya spesial, katanya untuk Danu nih, kan begitu. Betul. Nah, terkait hal ini, karena dulu juga dia pernah berkomentar terhadap Pak Indra waktu itu. Yang yang saya ingin sampaikan juga bahwa secara tidak sadar tentunya beliau juga kan tahu bahwa yang namanya Danu itu sekarang sudah memiliki kuasa hukum ya. Malah sudah beberapa lama, tahunya juga kan sekarang sudah mau ke 8 bulan nah kan. Berarti sudah tahu. Nah, di dalam kalimat saya tantang Yoris dan Danu berani tidak untuk melaporkan ke LPSK. Sekarang kita bahas dulu dari kalimat tantang. Oke, siap. Ya, saya berpikir kalau melihat dari bahasa tantang itu ya mungkin dapat dibayangkan juga oleh Bang Yahya. Kalimat tantangan itu kan yang namanya menantang itu kan sangat tajam sekali ya, gitu kan. Tetapi yang saya ingin bahas dulu adalah karena memang beliau sudah tahu bahwa Danu ini memiliki kuasa hukum, sementara saya tantang Danu, Yoris dan timnya, ya kan? Kenapa tidak langsung saja kepada kuasa hukum misalkan? Oh iya betul. Ini karena sudah punya kuasa hukum ya? Iya, ya kan? Betul. Kenapa langsung tidak ucapan itu disampaikan kepada kuasa hukum saja? Kenapa? Karena persoalan yang menyangkut hukum yaitu Danu, semuanya sudah dilimpahkan kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani waktu itu, kan seperti itu, ya kan? Nah, ini berarti menantang kuasa hukumnya untuk melakukan
upaya hukum gitu loh. Betul. Upaya hukum yang menurut dia bahwa Danu itu harus melapor kepada LPSK. Iya. Malahan mah di sana sampai ditulis juga alamatnya, jelas, lengkap. Alamat LPSK-nya. Alamat LPSK-nya kan. Saya sampaikan, saya juga pernah berbicara dengan Bang Topan terkait hal ini. Beliau itu sudah tahu apa itu LPSK, ya kan? Beliau juga sudah tahu tempatnya di mana. Tidak nutup kemungkinan beliau juga ada teman sejawatnya atau rekan kuliahnya juga mungkin yang berada di institusi tersebut kan, seperti itu. Nah, kalau Bang Topan kan menanggapinya paling beliau itu dengan senyum saja. Nah, inilah yang ingin saya banyak belajar juga dari Bang Topan ya. Jadi beliau itu ngomong paling begini, ya intinya kan kuasa hukumnya itu saya gitu kan, beliau segala upaya hukum untuk terhadap Danu tentunya Bang Topan juga sudah memiliki bayangan harus bagaimana dan seperti apa gitu kan terkait persoalan Danu ini. Dan beliau katakan bahwa Danu itu saat ini sering dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, wabil khususnya penyidik, itu baik-baik saja. Penyidik juga baik, penyidik juga istilahnya santun, berbudaya. Danu juga baik. Jadi Danu itu sama, tidak jauh beda dengan saksi-saksi yang lain sebetulnya. Betul sekali. Sama aja begitu. Jadi Bang Topan juga bilang, jadi ada hal-hal tertentu gitu yang mana terkait persoalan lapor ke LPSK itu apabila ya ada batasan-batasannya yang seperti apa, yang bagaimana gitu kan. Kan seperti itu ya. Jadi ini kan persoalannya bukan mengingatkan menurut saya, bukan ngasih masukan. Kalau bahasanya tadi saya tantang dan tidak akan pernah berhenti sebelum Danu lapor ke LPSK. Kan lucu sekali gitu. Betul. Jadi sementara begini ya, banyak juga saya melihat di kolom komentar bahwa beliau kan dengan gagahnya bilang menantang gitu. Nah, bagaimana ya? Untuk persoalan ini kan kemarin saya sudah koordinasi, melakukan komunikasi dengan Bang Topan dan sudah menyampaikan jawaban terkait hal itu sebetulnya ya. Nah, akan tetapi bagaimana gitu loh. Saya rasa banyak juga teman-teman ya para subscribernya, subscriber ya yang dilihat di kolom komentar yang ingin tahu siapa sih sebetulnya gitu loh. Iya, betul. Itu penting sekali kan. Itu penting sekali. Itu penting sekali karena begini. Gimana nih menurut Bang Yahya? Semua orang itu kan memang bebas berekspresi dalam ranah demokrasi ya. Tetapi minimalnya adalah demokrasi tersebut dengan transparansi ya, yang inklusif ya, itu terbuka. Jangan sampai kemudian semua orang bisa membuat channel dengan seakan-akan adalah anonimus gitu ya, yang tidak terlihat. Semua orang bisa saja, tetapi gentleman adalah ketika dia menyampaikan sesuatu ya kasat mata lah minimal, kira-kira gitu Kang. Karena apa? Apa yang telah dibicarakannya atau setiap statementnya itu adalah bertanggung jawab ketika orangnya kasat mata. Kelihatan dari siapa ini ucapan ini, dari Kang Heru Susanto. Siapa ucapan ini, dari Yahya. Dan siapa ucapan ini, dari misalkan siapa. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah sebuah transparansi dalam ranah demokrasi, sehingga seharusnya memang, dan kita juga menunggu barangkali, saya pribadi menunggu, bahwa channel tersebut adalah menampilkan jati dirinya, agar segala apa yang diucapkannya itu bisa dipertanggungjawabkan, bahwa kita nggak mau juga bahwa ucapan-ucapan itu seakan-akan adalah kaleng kosong, tidak mau. Ya, walaupun kemudian seakan-akan berbobot ucapannya, tapi kalau bersumbernya dari mana nggak jelas juga kira-kira Kang. Betul sekali. Sumbernya dari mana ini suara kira-kira? Dari mana? Nah, juga itu yang kita tunggu semuanya oleh kita semuanya. Jadi, ayolah kita berdiskusi melalui kreativitas kita masing-masing dalam setiap channel YouTube masing-masing. Tapi ayo kita sama-sama berdiskusi dengan transparan, dengan inklusif, dengan menampilkan jati diri kita secara kasat mata. Kira-kira sekarang begitu, begini, sekarang Bang Yahya, ini kan sebetulnya memang karena permintaan dari para netizen juga ya tentunya di kolom komentarnya. Tetapi beliau sampaikan bahwa saya tidak ingin populer. Nah, alasannya. Lalu kemarin saya sempat berkomunikasi dengan Bang Topan kan. Ya, setidaknya kalau memang tidak ingin populer, kenapa juga tidak mesti langsung disampaikan saja loh gitu. Maksudnya langsung disampaikan saja kepada pihak kepolisian. Kalau mendapatkan temuan,
kalau mendapatkan analisa yang sekiranya dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan kebenarannya untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Kan begitu gitu loh maksudnya. Langsung saja ke penyidik ya kira-kira. Langsung saja ke penyidik begitu. Nah, polisian terbuka untuk polisian terbuka. Nah, makanya saya beranggapan bahwa beliau itu ya intinya admin ini tidak jauh seperti konten kreator saja. Kenapa Bang Yahya ya? Ya karena sehari 2 kali terkadang 3, ya kan? Iya, intinya geber tayang gitu kan ya. Iya, betul. Jadi saya berpikir ya konten kreator lah gitu loh. Iya. Tetapi mungkin akan ada hikmahnya juga ya apabila misalkan bersedia untuk menunjukkan ya kayak kita lah seperti ini. Setidaknya misalkan tahu ternyata beliau sebagai seorang sosok misalkan nih benar, setidaknya saya juga akan lebih gimana gitu loh. Setidaknya saya tahu kan dengan siapa saya berbicara. Betul tidak Bang Yahya? Jadi pada saat saya berbicara dengan teman atau dengan orang yang lebih usianya lebih tinggi atau mungkin orang yang tentunya kan kalau orang Sunda bilang kita itu pindah cai pindah tampian ya. Jadi intinya kita akan menyesuaikan. Oh ini bahasa untuk teman. Oh ini bahasa untuk gitu kan. Seperti itu loh. Betul sekali. Seperti itu kira-kira. Kalau kita tahu melihat orang tersebut adalah demikian, misalkan kita melihat dari umurnya, oh lebih tua dari kita juga harus hormat ya kepada beliau ya. Lah kalau kita kemudian tidak melihat itu semua, suara ini berangkat dari mana juga kita bingung menghormatinya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi ada sedikit ini sesuatu yang menarik juga menurut saya berbicara tentang tua ya. Misalkan kita ada kepada orang tua seperti apa dan bagaimana. Nah, perlu kita ketahui ini karena kita supaya tadi kan dijelaskan dapat menyesuaikan. Betul. Karena sebetulnya berbicara tentang tua, kalau di budaya saya di Sunda itu namanya kolot. Tua, kolot. Kolot itu atau tua itu ada 4 Bang Yahya. Oke, apa ya kan? Bang? Yang pertama kolot. Yang pertama kolot takonen. Nah, apa tuh? Kalau kolot takonen itu kita melihat bahwa orang tua itu lebih bijaksana. Oke. Ya kan? Dia itu lebih bagaimana, lebih adab, lebih berbudaya gitu. Kolot kan, tua. Jadi itu takonen berarti orang tua itu dapat dijadikan panutan bagi kita. Kita juga bisa nanti banyak bertanya, berdiskusi untuk menambah keilmuan yang dimilikinya juga minimal bisa masuk ke dalam kita untuk menambah wawasan dan cara pandang kita gitu loh. Betul, setuju. Itu kolot takonen. Terus. Nah sekarang kolot. Iya. Kalau kolot itu kalau ada yang namanya bahasa diulang itu jadi tua-tua. Kan ada bahasa nih misalkan saya lanjutkan. Tua-tua keladi. Kira-kira menurut Bang Yahya gimana artinya? Tua keladi, tua-tua sama ya. Tua-tua makin jadi. Iya, makin jadi ya. Jadi kalau ada kalimat 2 kali tua-tua kan jadi ditaukid lah, ditegaskan. Iya, jadi enggak maksudnya sesuatu pasti identiknya dengan yang aduh itu udah tua-tua kok begitu misalkan ya kan. Iya, betul. Ya karena ya. Oh iya. Ya, berarti yang udah 2 kan ya. Yang pertama tadi saya bilang apa? Kolot takonen, ya kan? Kolot. Yang pertama kolot takonen tadi. Yang kedua kolot. Yang kedua kolot. Yang ketiga kolot kelapa. Oke, apa itu? Ya, jadi kolot kelapa ibarat buah kelapa ini jatuh kalau sudah jatuhnya itu udah kelapanya sudah tua, ya kan? Kalau misalkan kita ambil, kita juga bisa manfaatkan untuk buat minyak, untuk bikin apa? Santan. Dan kalaupun kita tidak ambil, misalkan nih tidak terambil, maka kelapa itu akan menjadi tunas. Betul tidak? Betul. Akan tumbuh. Jadi akan bermanfaat. Oh iya. Ya kan? Betul. Udah berapa tuh? 3. Ya. 4. 1. Yang keempat kolot takolen. Takolen. Yang kolot itu kan tua. Jadi kolot takolen. Jadi kalau yang namanya usianya sudah tua, tidak santun,
tidak berbudaya, kasar, berarti itu kudu di Takol. takol. Nah, takol itu kudu diketrok. Nah, kira-kira seperti itulah Bang Yahya. Oke, siap, luar biasa. Jadi ini. kalau Bang Yahya kalau berbicara tentang kolot, berbicara tentang tua, mau ambil yang mana nih kira-kira? Bang Yahya sudah tua ingin menjadi kolot yang mana nih? Ambil yang ketiga juga boleh. Itu yang sangat bermanfaat. Iya, Itu yang buat ketiga. lain juga. Terus yang pertama Yang juga. pertama juga bagus. Takonen ya. Takonen Ya. menjadi contoh ya, menjadi contoh. Menjadi contoh, menjadi Contoh figur yang baik, figur yang baik dan sebagainya, luar biasa. Kira-kira seperti itulah Masya Bang Yahya. Allah. Ini luar biasa ini. Itu mah, ini mah apa namanya sekedar ya hiburan aja untuk teman-teman semuanya ya. Iya, betul. Kita berbicara tentang kasus Subang terus agar tidak terlalu gimana. Sekali-kali kita ngobrol hiburan lah, biar refresh juga gitu. Betul sekali. Di ujung pembicaraan kita ini. Luar biasa. Itu teman-teman, sangat luar biasanya Kang Heri. Jadi, Iya. setiap obrolannya itu bermanfaat untuk yang lain. Saya yakin ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang di sana, bahwa jawaban tadi itu sangat memuaskan. Ketika berbicara LPSK atau tantang LPSK, datang ke SPK, LPSK khusus untuk saksi dan sebagainya, juga ada bahasa dari yang lain, tunjukkan jati dirimu. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.